Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistik probabilitas, untuk pertemuan hari ini materinya adalah korelasi dan regresi. Nah, karena ini materinya korelasi dan regresi, saya awali dulu yang korelasi. Korelasi itu kan bahasa Indonesianya kan hubungan ya. Cari dulu materi yang korelasi ya. Nah, ini korelasi itu adalah hubungan. Kemarin waktu belajar C-square, tabel kontingensi C-square, itu data-datanya itu sel-selnya itu berbentuk frekuensi. Kita mencari hubungan antara dua variabel, di situ ada baris dan ada kolom. Jadi variabel yang kolom mungkin terdiri dari beberapa kategori, yang baris juga terdiri dari beberapa kategori. Nah, sel-selnya itu adalah bentuknya frekuensi. Kalau ini yang mencari hubungan juga, kalau kemarin kan hubungan antara baris dengan kolom. Bentuknya, isi-isinya itu adalah frekuensi. Jadi frekuensi itu kan beda dengan bentuk data penelitian. Data itu kan bentuknya ada yang bentuk data nominal, bentuk data rasional kan gitu kan. Nah, kalau ini yang saya tampakkan pertemuan hari ini, yang saya tampilkan pertemuan hari ini, yang mencari hubungan juga, cuman datanya itu adalah data dari penelitian langsung, tidak dimasukkan di dalam tabel kontingensi. Kalau kemarin kan dimasukkan, jadi datanya dimasukkan. Jadi katakan di sana variabel hubungan antara, kemarin itu soalnya hubungan antara jumlah anak dengan pendidikan orang tua. Nah, variabel jumlah anak itu kalau anak yang jumlah anaknya yang 1 sampai 2 kelompok A, 2 sampai 4 kelompok B, ya, di kategori-kategorikan. Jadi anaknya 5 sampai 10 kategori C. Sedangkan pendidikan orang tua juga dikategorikan. Nah, setelah gitu ada baris, ada kolom kan, kolomnya kolom pendidikan, barisnya kolom jumlah anak. Nanti di sana berapa frekuensi yang pendidikannya orang tua SD, jumlah anaknya berapa. Pendidikan orang tuanya SMA, jumlah anaknya berapa, dan masukkan di dalam tabel-tabel. Jadi namanya di situ adalah angka-angkanya, bentuknya angka-angka frekuensi. Kalau ini angka-angkanya itu angka-angka asli dari penelitiannya, hasil dari penelitiannya, bentuknya hasil bentuk rasio, bentuk rasio. Jadi perlu diperhatikan itu. Jadi 4,3, catatlah di sini ya, 4,3, 4,5, 5,9. Ini adalah variabel curah hujan. Ada lagi variabel zat yang dibersihkan. Jadi variabel X, variabel Y. Jadi hasilnya ini langsung dihitung, dimasukkan rumus. Kalau kemarin kan enggak, yang mencari hubungan juga. Cuman kalau ini bentuk datanya bukan data frekuensi. Kalau dulu kan data frekuensi itu aja udah biar fokus bahwa kalau dulu itu bentuk datanya bentuk frekuensi,
data yang dihitung itu bentuk frekuensi sesuai dengan kolom-kolom barisnya. Kalau ini datanya adalah data hasil penelitian yang berbentuk bukan frekuensi, intinya itulah, bukan frekuensi. Kalau dulu datanya bentuk frekuensi. Nah, apakah yang dimaksud dengan hubungan di sini? Ya, hubungan di sini kekuatannya antara dua variabel itu tadi. Jadi kalau hubungan saya tulis R ya, hubungan koefisien korelasi saya tulis R. Kalau nanti itu R-nya itu 1, berarti hubungannya kuat. Hubungannya kuat. 9 kuat. Jadi kalau nilainya itu 3, hubungannya tidak kuat. Kalau R-nya itu, oh ya gini, R itu nilainya itu antara 1 sampai dengan min 1. Jadi kalau R-nya 1 ke atas tidak ada. 1 ke atas tidak ada. Jadi nilai R itu antara min 1 sampai dengan plus 1. Kalau R-nya itu 1 itu kuat. Hubungannya kuat sekali. Hubungan apa? Ya antara curah hujan dengan zat yang dibersihkan. Contohnya lagi, luas rumah dengan lampu yang dibayar setiap bulan, hubungannya kuat apa enggak kan itu. Biasanya kan hubungannya rumahnya besar, bayarnya kan tambah banyak. Nah, itu hubungannya positif. Kalau tambah besar, bayarnya tambah besar lagi. Besar tambah besar lagi, itu namanya positif. X-nya besar, Y-nya tambah besar. X-nya dibesarkan, Y-nya tambah besar. Itu namanya positif. Jadi hubungannya positif. Positif, tapi di situ positifnya positif berapa kan gitu. Kalau positifnya positif 0,3, ya hubungannya lemah. Positif tapi lemah. Tuh. Kalau nanti di situ negatif ya, negatif min 9, kuat itu, hubungannya kuat, tapi hubungannya bertolak belakang. Jadi maksudnya bertolak belakang gini, kalau X-nya dibesarkan, Y-nya mengecil, X-nya dibesarkan lagi, tambah mengecil lagi. Jadi hubungannya R-nya mengecil, R-nya negatif, maksudnya R-nya negatif. Jadi kalau cara garis besarnya itu gini, kalau negatif itu kalau X-nya dibesarkan, Y-nya mengecil. X-nya dibesarkan lagi, tambah mengecil lagi, itu maksudnya gitu. Kalau yang positif, hubungan positif itu adalah X-nya besar, Y-nya tambah besar. Curah hujannya dibesarkan, zat yang dibesarkan tambah besar lagi, gitu loh maksudnya gitu. Rumahnya diperbesar, biaya yang dikeluarkan tambah besar. Rumahnya dibesarkan lagi tambah besar. Rumahnya diperkecil, mengecil, biayanya mengecil. Nah, itu namanya hubungan positif. Kalau bertolak belakang itu hubungannya negatif. Cuman masalah kuat tidak kuat ini. Kalau positif negatif maksudnya gitu. Kalau maksudnya kuat tidak kuat itu maksudnya itu kaitannya dengan nilai angkanya itu. Angka min 1 itu kuat sekali. Cuman kuatnya kuat yang berbentuk negatif, kuat berbentuk negatif. Kuat berbentuk negatif artinya katakanlah orang ini data ya, banyak ada data. Kalau X-nya diperbesar, Y-nya mengecil. X-nya tambah besar, X-nya tambah mengecil. Nah, itu bertolak belakang negatif tadi itu. Kalau masalah kuat itu gini, kalau masalah kuat makin mendekati 0 itu lemah, makin mendekati 1 atau min 1 itu membesar, maksudnya gitu. Jadi ngerti ya, kalau kuat itu artinya mendekati 1 atau mendekati min 1 itu kuat, hubungannya kuat yang negatif atau kuat yang positif. Nah, kuat mana? Antara 0,3 dengan min 0,8. Kuat min 0,8. Masalah kuat ini ya, bukan masalah
bukan masalah hubungan positif negatifnya, tapi kekuatan korelasinya itu. Kekuatan korelasi itu min 1 itu kuat, per 1 itu kuat, min 3 itu lemah, koma 0, min 3 min 0,3 itu lemah, plus 0,3 itu lemah. Ya sama-sama lemah, soalnya mendekati 0. 0,3 mendekati 0, min 0,3 mendekati 0. Pokoknya yang mendekati 0 itu baik, plus yang min itu lemah. Kalau yang mendekati min 1 atau mendekati plus 1 itu kuat. Nah, sekarang kaitannya dengan rumus. Rumusnya korelasi itu Anda perhatikan di sini ya. Anda perhatikan panjang, tapi nanti kalau sering nulis ya hafal nanti. Saya notasikan R. R ini adalah notasi dari koefisien korelasi antara dua variabel X dan Y. X itu biasanya variabel bebas, Y variabel terikat, biasanya gitu ya. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya sigma XY, jadi XY dikalikan terus dijumlahkan. Itu namanya sigma. Sigma itu artinya jumlah. Terus dikurangi data X dijumlahkan semua. Data X dijumlahkan semua, pokoknya ada 10 data, ya datanya dijumlahkan semua. Itu namanya sigma X. Lanjutnya sigma Y. Sigma Y itu artinya apa? Ya datanya Y dijumlahkan semua. Pokoknya sigma itu jumlah ya. Jadi nanti rumusnya adalah sigma X kali Y dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi N. N ini jumlah data. Lalu selanjutnya dibagi akar sigma X kuadrat. Jadi X nya dikuadratkan, data 1 dikuadratkan, data 2 dikuadratkan, data 3 dikuadratkan, dijumlahkan. Itu namanya sigma X kuadrat. Dikurangi sigma X dipangkatkan 2. Beda, kalau sigma X dipangkatkan 2, data 1 tambah data 2 tambah data 3 tambah data 4, hasilnya dikuadratkan. Beda loh ya. Kalau tadi kan data 1 kali data 1, data 2 kali data 2, data 3 kali data 3, hasilnya dijumlahkan. Beda. Kalau yang ini sigma X pangkat 2, jadi X nya itu dijumlahkan semua baru dipangkatkan 2. Kalau tadi kan 1 X1 dipangkatkan 2, X2 dipangkatkan 2, X3 dipangkatkan 2, lalu dijumlahkan. Kalau sigma X pangkat 2 itu data 1, data 2, data 3 dijumlahkan baru dipangkatkan 2. Setelah itu dibagi N, lalu diakar. Nah, jadi ada 3 komponen kalau saya perhatikan ini. Komponen atas, komponen bawah yang depan, komponen bawah yang belakang. Ada 3 komponen. Makanya nanti ngitungnya 3 komponen. Kalau langsung nanti ya bisa tidak masalah, cuman khawatir Anda bingung kalau langsung. Jadi kalau 3 dijumlahkan masing-masing terus dimasukkan rumus kan ini. Boleh langsung, yang jelas boleh langsung. Nah, selanjutnya ya, kalau Anda ngitung ini sebaiknya ya kalau manual ya pakai Excel aja. Jadi nggak usah kalkulator, pakai Excel dimasukkan kolom 1 data X, kolom 2 data Y, kolom 3 data XY, ya gini maksudnya. Nah ini kolom 1 data X, kolom 2 data Y, kolom 3 data XY, kolom 4
data X pangkat 2, kolom Y kuadrat, kolom berapa ini? Itu 2, 3, 4, 5, kolom 6. Setelah gitu semua diisi, ya kan pakai Excel kan langsung tinggal masukkan rumusnya aja. C1 kali D1 ketemu, tinggal lihat ke bawah ketemu kabeh nilainya. Kolom ini 1, 2, 3, 4, 5. Kolom 5 adalah kolom 2 dipangkatkan 2, keluar semua. Kan di Excel sudah ada. Kolom 6. Isinya kolom 6 gimana? Isinya kolom 6 itu adalah kolom 3 dipangkatkan 2. Nah, setelah itu dijumlah. Setelah terisi semua data dijumlah. Jadi sigma X nya ketemu. Tuh ya, kembali ke rumus lagi. Nah, setelah dihitung masing-masing kelompok, ada 3 kelompok yang saya hitung tadi itu, ada 3 kelompok, baru Anda hitung lagi ketemu R-nya. Kalau ketemu R-nya itu adalah min 7, 0,-7, yang jelas kalau Anda ngitung nanti hasil R itu antara 1 sampai dengan min 1. Kalau di luar itu pasti salah. Saya katakan pasti salah. Pak, saya ketemu 2,4, pasti salah hitungnya. Pak, ketemu min 0,2, pasti salah. Mau nilainya R itu antara 1 sampai dengan min 1. Pasti sudah itu. Kalau min 0,9 berarti kuat hubungannya. Bukan minnya tapi kuat itu karena mendekati min 1. Min dengan plus itu tidak ada masalah itu. Min dan plus itu cuma menandakan hubungannya berlawanan aja, tapi kekuatan itu adalah yang mendekati min 1 dan mendekati 1 itu kekuatannya. Min dan plus tidak ada masalah. Min dan plus itu kan menandakan bertolak belakang nilainya. Yang satu dibesarkan, yang satu besar, yang satu dibesarkan tambah besar lagi, dibesarkan tambah besar lagi, itu positif namanya. Ya besar. Kalau bertolak belakang maksudnya itu yang satu dibesarkan, yang satu mengecil. Yang satu dibesarkan lagi, tambah mengecilkan lagi, ya itu jelas itu korelasinya negatif. Masalah kuat itu nilai mendekatinya kemana itu, mendekatinya ke 0 atau mendekatinya ke min 1. Nah, kalau mendekati min 1 berarti kuat, cuman hubungannya negatif. Kuat cuma hubungannya negatif. Contoh dalam kehidupan kan jelas itu. Jelas. Ya katakanlah orang jual es, tambah hujan keras penghasilannya tambah sedikit, tambah hujan lagi tambah sedikit lagi penghasilannya, maksudnya gitu. Jadi hujannya tambah besar hasilnya tambah mengecil, hujan tambah besar tambah mengecilan, bertolak belakang. Nah itu kode-kode bahwa hubungannya kuat tapi negatif. Kalau yang positif tadi kan masalah rumah, biaya bayar listrik, rumahnya besar, biayanya tambah besar lagi, dibesarkan lagi rumahnya tambah besar lagi, ya, itu namanya positif. Kekuatannya ya dilihat dari mendekati kemana hasilnya, mendekati ke 0 atau mendekati ke 1. Nah, jadi 1 dengan min 1 itu sama aja, plus dan min itu sama aja di sini. Cuman kalau plus min itu menandakan aja, berlawanan data gitu aja. Kalau kekuatan itu tergantung dari R-nya mendekat kemana, mendekat ke 0 atau mendekat ke min 1 gitu, atau mendekat ke 1. Pak, R-nya dapat 3, tidak mungkin. R-nya dapat min 2, tidak mungkin. Pasti, saya katakan pasti salah. Itu gambaran daripada korelasi. Kalau hubungan antara dua data kemarin itu datanya, saya ulangi lagi, kemarin datanya adalah data frekuensi. Kalau ini datanya adalah bukan frekuensi.
Data frekuensi itu apa? Umpamanya Anda punya gambaran. Gini, Anda kan punya teman 10 umpamanya. Punya teman 10. Nah, 10 itu namanya frekuensi. Jumlahnya teman 10. Tapi nilainya kan beda-beda. Ada yang punya nilai, ujiannya ada nilai 70, ada yang 30, ada yang 40. Teman pertama dapat nilai 70, teman kedua dapat nilai 40, teman ketiga dapat nilai 90. Nah, nilainya itu bukan frekuensi, tapi jumlah teman Anda itu namanya frekuensi. Kan tidak dilihat nilainya, dilihat jumlah orangnya. Jadi frekuensi itu adalah jumlah orang. Cuma orangnya itu dimasukkan di mana? Dimasukkan di kategori kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kalau kemarin itu tekanannya. Kalau ini bukan frekuensi. Kalau kemarin frekuensi. Memang pertanyaannya sama. Dan Anda mungkin bingung. Apakah hubungan antara jumlah anak dengan pendidikan orang tua, hubungannya gimana? Nah, ini juga bisa ditulis gitu, hubungan. Jadi hubungan anak dengan orang tua. Jadi nilai anaknya itu nilai matematika umpamanya. Si Ali dapat 70, si Budi dapat 30, si Toto dapat 70. Nah, nilai itu bukan frekuensi kalau nilai. Terus bapaknya Ali itu umur pendidikannya SMA. Budi pendidikannya SMA. Nah, kan itu kan juga data, cuma datanya kan dimasukkan di dalam data frekuensi nanti itu. Kalau ini datanya tidak dimasukkan dalam frekuensi, langsung dimasukkan dalam rumus. Jadi data dimasukkan dalam rumus. Kalau kemarin itu data dimasukkan di dalam tabel kategori. Kalau ini tidak dimasukkan frekuensi, langsung datanya langsung dihitung, itulah ini. Jadi data langsung dihitung. Nah, ini ada pertanyaan di sini. Dalam suatu penelitian mengenai hubungan antara besar curah hujan dan banyak zat pencemar yang dibersihkan oleh hujan, diperoleh data. Ini kan datanya ini, bukan frekuensi, ini datanya ini. Kalau frekuensinya berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Nah, 9 data itu namanya frekuensi. 9 data. Frekuensinya berapa? 9. Kalau di sini saya bicaranya N. N-nya itu 9. Nah, hubungannya gimana? Hubungannya itu kuat apa enggak? Kalau hubungannya itu kuat, berarti nanti nilainya sekitar 0,8 sampai 1. Nah, itu kuat. Atau min 0,8 sampai dengan min 1 itu kuat. Nah, ini dilihat. Nah, untuk mengetahui hubungannya positif atau negatif, ya kelihatan R-nya itu kan positif atau negatif nanti. Terus kuat apa tidak? Nah, kuat apa tidak? Selanjutnya ditulis di sini. Datanya ini curah hujan saya tulis di kolom 2. Curah hujan saya tulis di kolom 2. Terus jumlah data saya tulis di kolom 1 tadi itu ya. Kolom 1. Zat yang dibersihkan oleh hujan itu saya tulis di kolom 3. Kolom 3. Tolong ini dipenuhi nanti pakai Excel, ini kena ini. Tulis Excel. Jadi curah hujan ini ya. Curah hujan saya tulis di kolom 2. Zat yang dibersihkan ditulis di kolom 3. Kolom 4-nya apa? Kolom 4 ini kan kita mau ngitung kaitannya dengan rumus ini. Kalau ini data memang. X dan Y ini data. X dan Y data. Terus kolom ke-4 ini diisi apa? Tidak wajib, tergantung Anda sudah.
kolom 4 diisi X pangkat 2 ya boleh. Ya sesuai dengan kebutuhan untuk menghitung rumus tadi itu. Jadi kolom 4, 1, 2, 3, 4. Kolom 4 ini diganti X kuadrat boleh. Yang penting nanti itu Anda menemukan jumlahan dari X, jumlahan dari Y, jumlahan dari X pangkat 2, jumlahan dari Y pangkat 2, jumlahan dari XY. Nah, jumlahnya. Kenapa kok itu yang ini yang dibutuhkan? Karena rumusnya kan gitu. Rumusnya perhatikan. Jumlahan dari X kali Y. Ya kan? Nah, ini ada di kolom berapa ini? Jumlahan X kali Y. Coba perhatikan. Di kolom berapa? Kan untuk di sini ya, di kolom 4, 1, 2, 3, 4. Untuk di sini kolom 4. Berarti itu isinya nanti 5371. Nah, 531 Anda tidak usah bingung-bingung hitung sudah. Masukkan Excel langsung keluar nilainya ini. Sama dengan sum C sekian sampai C sekian. Nah, atau D sekian sampai D sekian. Nah, itu. Nah, selanjutnya. Kok saya mencari X pangkat 2 ini untuk apa? Ya karena butuh ini. Butuh ini. Nah, X. Nah. Sigma X kuadrat. Kalau ini kan kolom 2 tadi itu kan sudah. Jumlah X itu kolom 2 itu. Ini kolom 2 nih. 45,2 jumlah X. Nah, ini tulisan jumlah X ini. Jumlah X. Ini kan jumlah Y. Kolom berapa ini jumlah Y ini? Ya sesuai makanya tadi tuh rumus tadi itu Anda perhatikan nanti dimasukkan di Excel, butuhnya ngitung apa, kan itu aja. Ini Y kolom 3 1094. Jadi ini diisi 1094 ini jumlah Y dibagi N. Ya N-nya ini. N-nya ini jumlah N 9. Banyaknya N 9. Jangan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, bukan ya. N itu adalah jumlahnya sampel tadi itu. Kalau orang kan frekuensinya, jumlahnya orang yang akan diteliti itu. Nah, ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada. Pak, jumlah X, jumlah Y kuadrat nggak ada. Oh, kalau nggak ada dikasih, kasih ini. Umpamanya pas masukkan dilihat di tabel, lah kok nggak ada, ya ditambahi. Kolomnya ditambahi. Nah, kebetulan ini sudah komplit ini. Umpamanya saya ininya tidak ada, Y pangkat 2-nya tidak ada, ya ditambahi. Karena kok bisa ditambahi? Ya ini karena rumusnya butuh ini. Sigma Y pangkat 2 butuh kan? Y pangkat 2 dikurangi sigma Y dipangkatkan 2, beda kan? Jadi jumlah Y dipangkatkan 2, bukan Y1 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2, bukan itu ini. Nah, ini ada tiga blok, boleh katakan ada 3 blok. 3 blok mau saya hitung sekarang. Nah, ini kan anunya, dasarnya. Kalau ini tidak ada kan bingung nanti. Ini dasarnya dulu, setelah itu dimasukkan di blok-blok tadi itu. Nah, blok-blok tadi ini. Nah, blok atas ini. Blok atas. Kan blok atas tadi itu. Sigma XY tadi itu kolom berapa ini? Kolom berapa tadi itu ini? Kolom 4 berapa ini tadi coba? Nah, ini. Tuh 2 3 4. Ini kolom 4. Nah, ini kolom 4 ini. 5371. Coba 5371. 5371 kolom 4 kan?
kolom 4. Setelah gitu sigma Y kolom 2, masih ingat saya, ini kolom 2 ini. Sigma Y, nah ini kolom 3. Ini kolom 3 ini. 1094 kolom 3. Dibagi 99 ini jumlah sampelnya. Dihitung, setelah dihitung ya disimpan dulu. Untuk sekarang blok bawah yang kiri, blok bawah yang kiri. Nah ini blok bawah yang kiri. Sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X selanjutnya di pangkatan 2. Jadi hitung sigma X pangkat 2 di anu berapa ini, di kolom berapa ini, coba Anda perhatikan di kolom tuh 2, 3, 4, 5, di kolom 5 246 ini. Setelah gitu ini saya masih ingat ini kolom 2 ini. Kolom 2 dipangkatkan 2. Ini akar loh ya, ini kok jelek di sini. Akarnya saya perpanjangkan. Setelah gitu dihitung dapatnya akar 19,26. Nah ini bawah yang kiri, bawah yang kanan sekarang. Bawah yang kanan. Sigma Y pangkat 2. Jadi Y1 kali Y1 ditambah Y2 kali Y2. Data 1 pangkat 2, data 2 dipangkatkan 2, data 3 dipangkatkan 3, gitu maksudnya. Lalu setelah itu jumlah, nah saya ingat ini kolom terakhir ini tadi itu. Nah kolom terakhir isinya 1, 3, 3, 7, 8, 6. Coba perhatikan 1, 3, 3, 7, 8, 6, 1, 3, 3, 7, 8, 6, betul kan? Ini akarnya ini Pak. Akar 1, 3, 3, 7, 8, 6. Terus dikurangi data 1 tambah data 2 tambah data 3 tambah data 4, hasilnya dipangkatkan 2. Beda dengan yang tadi kan. Nah ini kolom 3 ini, singkat saya ini kolom 3 hasilnya 1094 pangkat 2 dibagi 9, dihitung pakai kalkulator, hasilnya akar 804. Nah masuk rumus wis kan ada 3 blok ada. Blok atas, blok bawah kiri, blok bawah kanan. Dihitung mendapatkan min 0,9786. Namanya kuat sekali nih min. Kuat sekali hubungannya ini. Karena min mendekati min 1 ini. Jadi hubungan antara curah hujan dengan zat yang dibersihkan kuat sekali karena mendekati min 1. Kok Pak, min itu apa maksudnya? Ya tadi tuh min, kalau curah hujannya itu besar, yang dibersihkan itu mengecil di sini. Coba Anda lihatkan 4,3 hasilnya 126. 4,3 diperbesar, ternyata Y-nya mengecil ya. Itu maksudnya negatif di situ. Tapi yang jelas kuat ini. Jadi 4,3 diperbesar, kok malah menurun anunya, zat yang dibersihkan. Ini loh maksudnya gitu ini. Jadi kalau rumah kan, kalau luasnya diperbesar, bayar teleponnya, bayar
PLN-nya listriknya akan tambah besar. Ini enggak, malah mengecil ini. Habis 126, 121 mengecil. Terus diperbesar lagi. Habis 4,5 diperbesar lagi. 5,9. Malah mengecil lagi di bawahnya 121 kan, ini mengecil. Nah, itulah yang dimaksud. Jadi kalau diperbesar malah mengecil hasilnya. Nah, jadi tapi yang jelas ini adalah hubungannya kuat, hubungan kuat tapi negatif. Saya kira kaitannya dengan korelasi itu untuk akan datang pertemuannya adalah pertemuan regresi. Ini korelasi ini jangan lupa loh ya. Ini adalah nilainya itu antara 1 sampai dengan -1. Kalau nanti dihitung nilainya di luar itu pasti ngitungnya salah. Yang kedua, catatan untuk mengetahui kekuatan itu nilainya R itu mengarah kemana? Mengarah ke 0 atau mengarah ke 1? Kalau mengarah ke 1 berarti hubungannya kuat, positif. Mengarah ke 0 berarti hubungannya lemah. Kalau mengarah ke -1, mengarah ke -1 itu hubungannya kuat. Jadi tadi mengarah ke 1 kuat, mengarah -1 juga kuat. Sama, tidak ada bedanya. Mengarah ke 1 dengan mengarah mendekati 1 dengan mendekati -1 itu sama kuatnya, cuman bedanya itu tadi. Bedanya itu datanya itu bertolak belakang. Jadi kalau yang satu diperbesar, yang itu mengecil, dibesar lagi, mengecil lagi, kayak ini 4,3 126. Diperbesar malah mengecil, dibesar malah tambah mengecil, diperbesar malah mengecil. Nah, inilah contohnya. Beda dengan rumah, luas rumah dengan biaya listrik. Nah, rumahnya diperbesar, biaya listriknya tambah besar. Itu namanya hubungannya juga kuat. Kuatnya kuat positif. Saya kira itu untuk pertemuan korelasi, bahwa korelasi ini adalah hubungan antara dua variabel, datanya bukan data kategori. Tapi kalau yang kemarin hubungan antara dua variabel tapi dimasukkan di dalam bentuk frekuensi. Untuk mengetahui hubungan enak mana kaitannya dengan C kuadrat dengan korelasi. Lihat bentuk datanya. Kalau bentuknya bentuk data kategori ya enak yang kemarin. Kalau ini kan tidak dikategorikan. Curah hujan dikategorikan kelompok A, kelompok B, kelompok C, kan tidak ini. Zat yang dibersihkan tidak dikategorikan, tidak dibuat kelas maksudnya, tidak dipisah-pisah. Kalau kemarin kan dipisah-pisah, curah hujan dipisah-pisah antara 4 sampai dengan 5 kelompok A, antara 5 sampai dengan 7 kelompok B, kan itu. Kalau ini tidak dipisah-pisah. Kalau kemarin itu dua variabel tapi dua variabelnya dipisah-pisah. Kalau ini dua variabel itu nilainya sudah langsung dihitung, masukkan rumus tuh. Kalau masalah enak-enakan, lihat datanya. Kalau datanya itu data katakan orang tua, sekolah pendidikannya, pendidikan SMP, SMA, perguruan tinggi ya enak kemarin. Nah, jadi terus nilai jumlah anaknya, kalau anaknya antara ini ya yang jelas kalau dikategorikan enak kemarin. Tapi kalau datanya berbentuk tidak kategori ya enak ini. Ya lihat, makanya tergantung kita tekanannya kategori apa enggak, kan itu. Namanya aja tabel kontingensi. Kalau ini kan langsung ini. Saya kira itu demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.